Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Putri Madanti dengan NPM 23 ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar IoT atau Internet of Things dengan judul IoT. Materi yang akan saya bahas terdiri dari apa itu Internet of Things atau IoT, bagaimana cara kerja IoT, mengapa IoT penting, contoh penggunaan IoT dalam kehidupan sehari-hari, apa kelebihan dan kekurangan IoT, masalah keamanan dan privasi IoT, bagaimana sejarah IoT. Pertama-tama kita akan bahas apa itu IoT. IoT adalah singkatan dari Internet of Things. Konsep ini merujuk pada jaringan perangkat fisik yang terhubung dan saling berkomunikasi melalui internet. Perangkat IoT dapat beragam, mulai dari perangkat rumah tangga seperti lampu, kunci pintu, hingga sensor industri yang dipasang di mesin-mesin besar. Melalui konektivitas internet, memberi kontrol yang lebih otomatis dan berintegrasi atas lingkungan fisik di sekitarnya. Ini membuka peluang besar untuk berbagai aplikasi, mulai dari rumah pintar hingga sistem manufaktur cerdas. Jadi singkatnya, IoT itu merupakan hubungan antara satu perangkat atau device dengan perangkat lain tanpa ada campur tangan manusia. Lanjut, kita akan bahas yang kedua, bagaimana sih cara kerja IoT? Nah, IoT melibatkan beberapa langkah dalam cara kerjanya. Yang pertama, sensi adalah perangkat IoT yang dilengkapi dengan sensor yang dapat mengidentifikasi atau mengukur berbagai parameter fisik seperti suhu, kelembaban, cahaya, gerak, dan lainnya. Sensor ini mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, mengumpulkan data. Mengumpulkan data yang dikumpulkan oleh sensor dikirimkan ke platform atau sistem pengolahan data. Ini bisa dilakukan secara langsung oleh perangkat tersebut jika memiliki kemampuan konektivitas atau melalui jaringan komunikasi seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau jaringan seluler. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi data yang dikumpulkan dari perangkat IoT dikirimkan melalui jaringan internet ke platform cloud atau server pusat. Protokol komunikasi yang digunakan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi dan infrastruktur yang digunakan. Keempat, pengolahan data. Pengolahan data yang diterima oleh platform cloud atau server pusat, kemudian diolah dan dianalisis. Ini dapat mencakup pemrosesan data real time, mengidentifikasikan pola atau tren, dan pengembalian keputusan berbasis data. Yang kelima, aksi. Aksi berdasarkan analisis data. Platform IoT dapat menghasilkan aksi atau respon yang sesuai. Ini bisa berupa pengiriman permintaan ke perangkat IoT untuk melakukan tindakan tertentu, seperti mengubah pengaturan atau memicu alarm. Keenam, memantau dan mengelola. Selain itu, sistem IoT juga dapat memantau kinerja perangkat, menjalankan pemeliharaan preventif dan pengelolaan jaringan perangkat IoT secara keseluruhan. Nah, di sini semua, melalui siklus ini, IoT memungkinkan pengambilan data dari berbagai sumber, pengolahan data secara terpusat, dan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan otomatis berdasarkan informasi yang diperoleh. Ini membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan dalam berbagai bidang, mulai dari rumah pintar hingga industri. Lanjut, kita yang ke bagian C. Mengapa IoT penting? IoT memiliki banyak kepentingan yang menjadikan salah satu tren teknologi yang berpengaruh dan penting. Berikut beberapa alasan mengapa IoT begitu penting. Yang pertama, efisiensi operasional. IoT memungkinkan mengumpulkan data dan berbagai sumber secara real time, yang memungkinkan perusahaan untuk memantau dan mengelola operasi mereka dengan lebih efisien. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. IoT membuka pintu untuk inovasi produk dan layanan baru dengan mengintegrasikan sensor dalam produk mereka.
Perusahaan dapat menciptakan pengalaman yang lebih terhubung dan cerdas bagi pengguna. Kemampuan analisis data dapat dikumpulkan oleh perangkat IoT, memberi wawasan yang berharga melalui analisis data. Dengan memahami pola dan tren dari data ini, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasi, serta mengidentifikasi peluang bisnis baru. Yang keempat, optimisasi proses bisnis. IoT memungkinkan perusahaan untuk mengotomatiskan dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Dengan menggunakan sensor untuk memantau mengendalikan lingkungan fisik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Di luar dunia bisnis, IoT juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup. Contohnya termasuk rumah pintar yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat mereka dari jauh, sistem kesehatan yang terhubung untuk memantau kondisi kesehatan secara real time, dan kota pintar yang menggunakan sensor mengoptimalkan transportasi dan manajemen energi. Yang keenam, pertumbuhan ekonomi IoT proyeksikan akan memberi dampak ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade ke depan. Dengan menciptakan peluang baru untuk inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan bisnis, IoT dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Secara keseluruhan, IoT menjadi penting karena potensinya untuk mengubah cara kita bekerja, hidup, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Dengan terus berkembangnya teknologi dan adopsi IoT yang semakin luas, dampak akan terus terasa di berbagai aspek kehidupan. Masuk ke D, contoh penggunaan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Tentu sangat banyak yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, rumah pintar atau smart home, pengendalian lampu dan perangkat listrik. Menggunakan aplikasi atau suara, penggunaan dapat mengendalikan lampu, perangkat rumah tangga, dan perangkat listrik lainnya dari jarak jauh. Sistem keamanan, sensor gerak, kamera, dan sistem alarm yang terhubung memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengamankan rumah mereka dari jarak jauh. Termostat pintar, termostat yang terhubung secara otomatis mengatur suhu di rumah berdasarkan preferensi penggunaan dan kondisi cuaca. Kedua, kesehatan dan kebugaran. Pemantauan kesehatan. Perangkat seperti gelang pintar dan sensor yang terpasang pada peralatan olahraga dapat melacak aktivitas fisik, denyut jantung, dan tidur pengguna. Manajemen penyakit. Pasien dapat mengkondisikan medis tertentu dapat menggunakan perangkat IoT untuk memantau gejala mereka, meningkatkan untuk meminum obat, atau memberi data kepada dokter secara real time. Ketiga, transportasi. Mobil terhubung. Mobil modern dilengkapi dengan sensor dan sistem komunikasi yang memungkinkan mereka terhubung ke internet. Ini memungkinkan layanan seperti navigasi real time, pemantauan kesehatan mobil, dan pengaturan suhu interior dari jarak jauh. Transportasi umum pintar. Kota-kota mulai menggunakan sensor dan jaringan komunikasi untuk mengoptimalkan jadwal transportasi umum, memantau kondisi jalan, dan memberikan informasi real time kepada penumpang. Petani pintar. Yang keempat, petani pintar. Irigasi otomatis, sensor kelembapan tanah dan cuaca dapat digunakan untuk mengontrol irigasi secara otomatis, mengoptimalkan penggunaan air, dan meningkatkan hasil panen. Pemantauan hewan, sensor yang dipasang pada hewan ternak dapat memberikan informasi tentang lokasi, kesehatan, dan perilaku mereka kepada peternak. Belanja pintar. Toko-toko menggunakan rak pintar yang dilengkapi dengan sensor-sensor untuk melacak stok barang dan memberikan informasi kepada pelanggan. Pembayaran otomatis. Sistem pembayaran otomatis digunakan teknologi RFID dan NFC, memungkinkan pelanggan untuk membayar barang secara langsung saat berbelanja. Yang keenam, energi dan lingkungan.
Manajemen energi. Sensor pintar dapat digunakan untuk memantau dan mengoptimalkan konsumsi energi di rumah atau bangunan komersial. Pemantauan kualitas udara. Sensor udara yang terhubung dapat memberikan informasi tentang kualitas udara di lingkungan sekitar, memungkinkan tindakan yang tepat untuk menjaga udara. Ini hanya beberapa contoh, tetapi potensi penggunaan IoT dalam kehidupan sehari-hari sangatlah luas dan berkembang seiringnya perkembangan teknologi. Lanjut kita yang ke E. Apa sih kelebihan dan kekurangan IoT? Pasti kita bertanya nih, apa nih kelebihan dan kekurangan IoT? Nah, di sini kita bakal bahas. Kelebihan IoT adalah efisiensi, kenyamanan, inovasi, pemantauan, dan pengelolaan analisis data. Nah, apa sih efisiensi? Efisiensi IoT memungkinkan untuk mengotomatiskan banyaknya tugas dan proses yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai industri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut aja kita kedua, kenyamanan. Kenyamanan dengan IoT banyak tugasnya dapat dilakukan secara otomatis atau jarak jauh melalui aplikasi atau perangkat pintar yang meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengguna. Ketiga, inovasi. IoT membuka pintu untuk inovasi produk dan layanan baru serta model bisnis yang berbeda karena perangkat yang terhubung dalam memberikan data yang berharga untuk perkembangan produk yang lebih baik. 4. Pemantauan dan pengelolaan. IoT memungkinkan pemantauan pengelolaan real time dalam berbagai aset fisik, baik itu dalam bisnis, pertanian, kesehatan, atau lingkungan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja keseluruhan. Yang kelima, analisis data. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT dapat memberikan wawasan yang berharga melalui analisis data yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasi. Untuk kekurangannya, IoT juga memiliki kekurangan, yaitu keselamatan dan privasi. Yang kedua, interoperabilitas. Yang ketiga, ketergantungan pada koneksi internet. Biaya implementasi, kompleksitas, keselamatan dan privasi. Kekhawatiran tentang keamanan dan privasi merupakan salah satu kekurangan utama dari IoT. Dengan banyaknya perangkat yang terhubung dan berbagai data secara online, ada resiko yang lebih besar terhadap serangan siber dan pelanggaran privasi. Yang kedua, interoperabilitas. Salah satu tantangan besar dalam IoT adalah interoperabilitas, yaitu kemampuan perangkat yang berbeda untuk berkomunikasi dan bekerja sama karena adanya berbagai standar dan protokol yang berbeda. Integrasi antar perangkat seringkali sulit. Yang ketiga, ketergantungan pada koneksi internet. IoT bergantung pada koneksi internet yang stabil dan handal. Gangguan dalam koneksi internet dapat mengganggu kinerja dan fungsionalitas perangkat IoT. 4. Biaya implementasi. Implementasi sistem IoT dapat memerlukan investasi awal yang besar, terutama untuk infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memungkinkan menjadi hambatan bagi beberapa organisasi atau individu. 5. Kompleksitas. IoT dapat memperkenalkan kompleksitas tambahan dalam lingkungan yang sudah kompleks. Mengelola dan mengintegrasikan banyak perangkat yang terhubung dapat menjadi tantangan terutama bagi organisasi yang sumber daya terbatas. Meskipun memiliki kekurangan, potensi dan manfaat IoT tetap sangat besar dan sangat berkembang. Teknologi terus berlanjut, dikelola lebih baik di masa depan. F. Masalah keamanan dan privasi IoT. Masalah keamanan dan privasi dalam Internet of Things memang menjadi perhatian utama di era digital saat ini. Ada beberapa masalah yang sering dimunculkan. Yang pertama, keamanan perangkat. Banyak perangkat IoT memiliki keamanan yang lemah. Serangan siber dapat terjadi jika perangkat tidak dilindungi dengan baik. Misalnya, perangkat yang tidak memiliki proteksi yang memadai dapat menjadi target bagi serangan untuk mengambil alih kontrol dan mencuri informasi sensitif. Yang kedua, privasi data. Perangkat penyalahgunaan atau kebocoran data pribadi ini dapat membahayakan privasi pengguna. Misalnya, jika data tentang
rutinitas sehari-hari pengguna jatuh ke tangan yang salah, ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak etis. Yang ketiga, keamanan jaringan. IoT terhubung melalui jaringan internet, dan kebanyakan perangkat ini tidak dilindungi dengan baik dari serangan siber. Jika jaringan IoT tidak aman, ini bisa membuka pintu bagi serangan siber yang lebih besar ke dalam infrastruktur yang terhubung. Keempat, integrasi dengan sistem lainnya. Salah satu tantangan utama dalam IoT adalah integrasi dengan sistem yang lebih besar seperti infrastruktur kota atau infrastruktur perusahaan. Keamanan harus dijamin di semua titik integrasi ini untuk mencegah celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pijak jahat atau pelaku kejahatan. Pembaharuan perangkat lunak. Banyak perangkat IoT tidak memiliki mekanisme pembaharuan perangkat lunak yang lebih baik. Hal ini berarti jika kerentanan ditemukan, sulit untuk memperbaikinya, meningkatkan perangkat rentan terhadap serangan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya kolaboratif. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan upaya kolaboratif antara produsen perangkat pengembangan perangkat lunak, pemerintahan, dan masyarakat untuk mengembangkan standar keamanan yang lebih ketat, memperkuat regulasi perlindungan data, dan meningkatkan kesadaran tentang resiko yang terkait dengan penggunaan IoT. Lanjut yang ke G. Bagaimana sejarah IoT? Sejarah IoT atau Internet of Things bisa ditelusuri kembali ke awal abad ke-20. Meskipun konsep mulai berkembang secara signifikan pada tahun-tahun terakhir, berikut ini ada beberapa titik penting dalam sejarah IoT. Konsep awal 20 tahun konsuri, ide perangkat yang saling terhubung dalam berkomunikasi sudah ada sejak awal abad ke-20. Namun pada masa itu konsep ini lebih bersifat teoritis dan belum memiliki teknologi memadai untuk mewujudkannya. Yang kedua, penemuan RFID atau Radio Frequency Identification. Teknologi RFID yang memungkinkan perangkat untuk mengirim data melalui gelombang radio merupakan tonggak awal dalam pengembangan IoT. Penggunaan dimulai pada tahun 1940-an untuk melacak pesawat selama Perang Dunia Kedua. Awal komputasi bergerak 1970-an sampai dengan 1980-an, perkembangan teknologi komputasi bergerak seperti personal digital assistant dan ponsel seluler membuka jalan bagi konsep IoT. Perangkat ini memungkinkan pengguna untuk membawa teknologi komputasi ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, memajukan internet. Penyebaran internet secara luas pada tahun 1990-an memainkan peran kunci dalam perkembangan IoT. Koneksi internet yang lebih cepat dan lebih dapat diandalkan membuka peluang baru untuk menghubungkan perangkat secara online. 5. Konsep IoT muncul. Istilah Internet of Things mulai populer pada tahun 2000-an ketika para peneliti dan ahli teknologi membayangkan dunia ini di mana perangkat-perangkat di sekitar kita akan saling terhubung dan berbagi data. Konsep IoT muncul tahun 2000-an. Istilah Internet of Things mulai populer pada tahun 2000-an ketika para penelitian dan ahli teknologi mulai membayangkan dunia di mana perangkat-perangkat di sekitar kita akan saling terhubung dan berbagi data. Yang keenam, penerapan di berbagai bidang. Pada dekade ini, IoT mulai meresap dan penerapan di berbagai bidang. Pada dekade ini, IoT mulai meresap ke berbagai bidang termasuk kesehatan, transportasi, industri, rumah pintar, dan lain-lainnya. Perusahaan-perusahaan besar mulai menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan implementasi solusi IoT. Yang ketujuh, perkembangan standar dan protokol.
Untuk memfasilitasi interkoneksi antar perangkat IoT, standar dan protokol baru dikembangkan. Contohnya adalah protokol komunikasi MQTT dan standar seperti Thread dan ZigBee untuk jaringan nirkabel. 8. Tantangan keamanan dan privasi. Seiring dengan pertumbuhan IoT, tantangan dan keamanan privasi semakin menjadi perhatian. Serangan siber terhadap perangkat IoT adalah masalah privasi data telah menyoroti perlunya standar keamanan yang ketat dan praktik terbaik dalam desain dan implementasi solusi IoT. Sejak itu, IoT terus berkembang dengan cepat dengan proyek-proyek inovatif dan penggunaan yang semakin meluas di berbagai sektor kehidupan manusia. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. See you, bye-bye.